Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Untuk mengecek apakah kalian hari ini sudah siap dan semangat untuk belajar, Ibu mau cek dulu. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Mengawali pembelajaran hari ini, kita akan melakukan presensi dulu hari ini. Silakan melakukan presensi. Terima kasih sudah mengisi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu. Di sini ada yang masih ingat nggak? Nah, apa sih yang kita bahas waktu kita membahas kalor kemarin? Kalor merupakan salah satu bentuk energi panas. Persamaan kalor untuk menaikkan suhu Q sama dengan M kali C kali delta T. Persepsi. Di situ kalian lihat ada gambar apa, nak? Orang kehujanan. Pernahkah kalian kehujanan? Oke, pernah. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan ketika kalian kehujanan? Mengapa bisa ketika kalian kehujanan itu kalian merasa kedinginan? Ada yang mau menunjukkan pendapatnya? Karena suhu air hujan lebih rendah dari tubuh manusia. Terima kasih Valen. Supaya kita bisa mempelajari kenapa tadi setelah kehujanan kita merasa kedinginan, maka hari ini kita akan mempelajari tentang asas Black. Nah, tujuan yang kita peroleh hari ini adalah melalui kegiatan percobaan, analisis data, dan diskusi. Peserta didik dapat menyebutkan pernyataan asas Black dengan tepat dan akurat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, analisis data, dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan perpindahan kalor ketika dua benda yang memiliki suhu berbeda dicampurkan dengan tepat dan akurat. Yang keempat, melalui kegiatan percobaan, analisis data, dan diskusi peserta didik dapat menganalisis besarnya suhu akhir campuran sesuai dengan persamaan asas Black dengan tepat dan akurat. Kita mempelajari asas Black, maka Ibu hari ini akan memberikan pretest untuk kalian. Fase namanya orientasi masalah. Di situ perhatikan video berikut ini. Kita akan melihat apa, nak? YouTube. Betul, YouTube. Itu kira-kira membuat apa, nak? Kopi. Betul, kopi. Itu ada apa, nak? Es batu. Betul, ada es batu dan juga air. Kemudian barulah kopinya terakhir dimasukkan. Pertanyaan apa yang terbesit di benak kalian? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Mengapa kopi dicampur air panas? Oke, ada Valen. Mengapa kopi panas ditambahkan setelah es batu diletakkan? Terima kasih Valen. Bagaimana suhu akhir es kopi? Sudah ada 4 pertanyaan yang kalian coba ajukan. Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh teman-teman kalian tadi, maka kita hari ini akan melaksanakan percobaan, yaitu percobaannya sesuai dengan yang kita bahas tadi, bahwa materinya adalah asas Black. Oke, benar. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah melakukan undian kelompoknya, yaitu misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti setiap kelompok setelah mengambil LKPD dan bahan ajar, silakan ambil keranjang yang ada di sebelah utara.
Silakan percobaannya bisa dimulai dari sekarang. Apabila butuh bantuan dari ibu, silakan angkat tangan. Nanti ketika menggunakan termometer, nanti yang dipegang ketika kalian mengukur suhu air panas maupun air dingin itu adalah bagian talinya ya. Jangan termometernya yang dipegang. Empat dan terlihat suhunya harus tegak lurus ya. Kalau masih bergerak dulu tidak apa-apa, ditunggu dulu sampai benar-benar suhunya tidak berubah. Ketemu berapa suhunya? Terus berapa? Kita pakai spin wheel, jadi biar terlihat, biar deg-degan. Kita cek nanti kelompok berapa yang presentasi. Kelompok 5, kelompoknya Valen. Okay. Masa air panas 100 gram dengan suhu air panas 66 derajat Celcius. Masa air dingin 60 gram dengan suhu air dingin 9 derajat Celcius mendapatkan suhu air 44 derajat Celcius. Masa air panas 100 gram, suhu air panas 66 derajat Celcius. Masa air dingin 80 gram dengan suhu air dingin 9 derajat Celcius mendapatkan suhu air 41 derajat Celcius. Di pertanyaan 1, berdasarkan hasil pengamatan, zat manakah yang melepaskan dan menerima kalor? Jawab, melepas kalor sama dengan air panas, menerima kalor sama dengan air dingin. 2. Berdasarkan persamaan azas Black, tentukan besar suhu akhir kedua zat jika dianggap kalorimeter tidak menyerap panas. Kedua, masa air panas 100 gram, masa air dingin 60 gram. Dari perhitungan tersebut diperoleh suhu 44,62 derajat Celcius. Masa air panas 100 gram, masa air dinginnya 80 gram. Dari perhitungan tersebut diperoleh suhu 40,67 derajat Celcius. Menganalisis evaluasi 1. Setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Jawab. Pernyataan azas Black, jika dua benda yang berbeda suhu dicampurkan, benda yang panas memberikan kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu tinggi. Persamaan azas Black berupa V menerima dan V melepas. 2. Bagaimana konsep asas Black dalam pembuatan minuman? Jawab. Pada pembuatan es kopi, mula-mula kopi diseduh dengan air panas agar kopi larut dengan air, kemudian dicampurkan air dingin dan es. Pada proses pencampuran ini, air seduhannya panas, air dingin dan es akan berinteraksi termal dan mencapai temperatur kesetimbangan yang suhunya akan lebih rendah dari suhu kopi semula. 3. Bagaimana konsep asas Black dalam kehidupan dalam penentuan bahan lantai rumah? Jawab. Penentuan pemilihan lantai untuk bangunan rumah sesuai asas Black. Energi dalam bentuk perpindahan panas haruslah sama. Setiap bahan lantai memiliki konstanta panas kalor jenis yang berbeda. Sudah, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Keiro atas pertanyaannya. Penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, proses pembuatan minuman panas agar menjadi minuman yang tersaji dengan dingin. Nomor 2, penentuan bahan lantai bangunan. Yang ketiga, ketika kehujanan, maka tubuh terasa dingin, sehingga kita harus mandi setelah kehujanan agar suhu tubuh naik. Yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, ketika kita masuk ke dalam ruangan ber-AC, kita akan merasakan sangat dingin. Mengapa hal itu terjadi? Ketika kita memasuki ruangan ber-AC, maka terjadi perpindahan kalor dari tubuh ke ruangan. Karena tubuh kita melepaskan kalor, maka kita merasa dingin ketika berada di ruangan ber-AC. Mungkin ada pertanyaan dari kalian.
Saya mau menambahkan penyebab terjadinya perbedaan hasil percobaan dan perhitungan adalah setelah air panas dan air dingin diukur, suhunya terdapat jeda beberapa detik sehingga ada kemungkinan perubahan suhu. Terima kasih dari pendapat Valen. Kasih aplaus untuk pada hasil diskusi. Yang pertama, pernyataan asas Black. Jika dua benda yang berbeda suhu dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu airnya sama. Yang kedua, kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan akan berhenti mengalir jika kedua suhu sama besar. Untuk yang ketiga, persamaan asas Black dinyatakan sebagai berikut, di mana dilepas sama dengan diterima. Penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pembuatan es kopi. Yang kedua adalah tentang penentuan bahan lantai rumah. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan di awal tadi? Air dingin lebih rendah daripada suhu tubuh manusia, sehingga ketika kita kehujanan, tubuh kita akan memberikan kalor pada air hujan. Pada pembuatan es kopi, mula-mula kopi diseduh dengan air panas agar kopi larut dengan air rendah dari suhu kopi semula, sehingga es kopi tersaji dalam keadaan dingin. Oke, terima kasih kepada Valencia dan Kero. Kesimpulannya, hari ini kita belajar apa aja? Nah, di sini ada yang mau bantu ibu untuk menyimpulkan. Kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan akan berhenti jika keduanya suhunya sama besar. Persamaan asas Black dinyatakan sebagai berikut, dilepas sama dengan diterima. Salah satu contoh penerapan asas Black adalah pada proses pembuatan minuman. Artinya itu adalah pemberian reward. Kalian siapa yang tadi paling aktif, nak? Nanti ada poin tambahan untuk Keiro karena telah aktif dalam pembelajaran hari ini. Kita berikan aplaus dulu untuk Keiro. Mengerjakan soal evaluasi melalui kuisis. Kodenya 30 43 80. Oke, itu sudah mulai terlihat. Yang terlihat pertama itu dia ada Ainur Afif, kemudian ada Uci, Diana, ada Siti, ada Amel, ada Aja. Pelajaran ini sebagai refleksi kalian, perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran hari ini. Silakan dibuka pelajarannya. Ada Uci. Silakan mau menulis pakai caps lock ataupun kata-kata yang lain, silakan terserah. Yang penting menggambarkan perasaan kalian hari ini. Nah, ini lengkap sekali, dikasih emoticon juga. Oke, sudah semuanya. Apakah kalian sudah semangat hari ini? Sudah. Materi yang kita pelajari berikutnya itu nanti adalah tentang perbedaan kalor. Sebagai tugasnya untuk memantapkan materi asas Black, maka silakan kerjakan soal formatif di bahan ajarnya. Bisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian hari ini, mohon maaf bila ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.